Mas, tenang mas, tenang mas, tenang mas. Tenang mas, tenang mas. Mas, tenang mas. Saya manusia mas. Mas. Saya Probo mas. Sini, duduk dulu mas, sini mas. Sini mas. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya Probo Tisna di channel kesayangan kalian, channel Morning Mystery. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya eksplor nih. Posisi saya eksplor ini sekarang saya di Pangandaran teman-teman nih. Di Pangandaran. Jadi mungkin teman-teman bertanya, loh kok ini Mas Probo nggak sama Mas Arya? Kalau nama Mas Probo sendiri, ya Mas Arya sendirian teman-teman. Mas Arya sama Mas Taufik itu menangani kasus-kasus nolongin orang di rumah. Jadi saya mendapatkan isyarah atau petunjuk dari Bang Adimin. Saya disuruh ke daerah Pangandaran. Namun saya nggak tahu ini nama gunungnya apa, ya. Tapi yang jelas saya disuruh ke sini, seperti itu. Dan tidak lupa teman-teman, saya meminta kepada teman-teman agar teman-teman jangan lupa berikan hype sebanyak-banyaknya teman-teman, berikan hype sebanyak-banyaknya dan komentar sebanyak-banyaknya. Terus juga mungkin minggu-minggu depan kita udah mulai live streaming lagi, ya. Jadi kita minta supportnya teman-teman. Namun sebelum saya melakukan eksplorasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berdoa dimulai. Allahu Akbar. Saya merasakan di tempat ini, merasakan ada aura kengerian tersendiri teman-teman. Kita jalan pelan-pelan, takut ada ular lur. Masih sangat rimbun guys teman-teman. Assalamualaikum. Saya mendengar suara ada orang melangkah. Teman-teman dengar gak? Saya melihat sesuatu. Ada yang gerak-gerak. Saya melihat sesuatu teman-teman. Saya melihat sosoknya kecil sekali, di depan sana sosoknya kecil sekali. Tuh dia berjalan. Allah Akbar. Lihat baik-baik teman-teman, lihat baik-baik ya. Sosoknya kecil Pak Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka nama Kafa ya Ainsut, wujudlah engkau. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia berbicara, Allah berbicara padaku teman-teman. Allah berbicara dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La
haula wala quwata illa billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kau manusia, mau kemana engkau di larut begini? Aneh, sungguh aneh. Matamu menatap tepat ke arahku. Kau bisa melihatku, bukan? Dan kau berbeda jauh dari manusia lain yang pernah lewat sini. Mereka buta terhadap alam gaib, tetapi kau seperti sepekat cahaya yang sadar akan gelap. Maafkan saya, wahai makhluk Allah. Saya hanya manusia biasa. Tidak ada keistimewaan pada diri saya selain hati yang terus bertanya dan telinga yang tak pernah bosan mendengar sunyi. Saya datang ke sini, saya tidak ada niatan jahat. Saya datang ke sini, saya mendapatkan isyarat dari eyang saya, dari Syekh Maulana Maghribi. Karena biasanya isyarat itu adalah tanda agar saya melakukan perjalanan. Dan alhamdulillah saya dibawa ke tempat ini, sehingga saya bisa menapaki tempat ini. Namun saya belum tahu apa yang harus saya cari dan saya temukan di tempat ini. Isyarat, katamu. Itu bahasa langit. Tidak semua manusia mengerti. Tapi hati-hatilah, manusia. Gunung Pangandaran ini bukanlah tempat biasa. Sejak ribuan tahun silam, ketika bumi masih muda dan air hujan pertama kali jatuh menyentuh tanah, tempat ini menjadi saksi pertempuran haba di antara cahaya dan tipu daya. Kami, para kurcaci, adalah penghuni lama yang memilih setia pada kebaikan. Namun, di balik semak-semak itu, di dalam gua-gua berliku yang tak berujung, hiduplah makhluk-makhluk lain. Mereka sangat gemar menyesatkan manusia. Mereka menari dalam kegelapan, menyanyikan nyanyian palsu tentang kekuasaan dan kenikmatan semu. Mereka bisa menyamar sebagai orang yang kau cintai, sebagai guru yang bijak, bahkan sebagai suara hati nuranimu sendiri. Berbeda dengan kami hanya menjaga, bukan merusak. Wah, Allah quwata illa billah. Berarti engkau ini adalah kurcaci. Oke teman-teman, sesuai dengan apa yang saya pikirkan dan teman-teman pikirkan. Ya, makhluk ini kurcaci teman-teman. Mohon maaf Tuan kurcaci. Lalu mengapa kalian tidak mengusir mereka? Kalian pasti sudah ada di sini lebih lama, bukan? Kekuatan kami terbatas manusia. Kami bukan malaikat, apalagi dewa. Kami hanyalah makhluk kecil yang diberi amanah untuk menjaga keseimbangan. Tapi, di gunung ini pernah terjadi peristiwa besar yang hingga kini masih membekas di setiap butir tanahnya. Mau kau dengar sejarah gunung ini? La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Dengan senang hati, Tuan. Itu mungkin sebabnya juga isyarah yang saya dapati membawa saya ke tempat ini. Baiklah Tuan kurcaci, akan saya dengarkan. Dahulu kala, sebelum matahari dan bulan bertukar, giliran seperti sekarang, Gunung Pangandaran hanyalah sebuah bukit kecil. Namun di puncaknya ada sebuah telaga bening bernama Telaga Rasa. Airnya tidak dingin dan tidak panas. Barang siapa yang minum seteguk dari telaga itu, ia akan mengerti bahasa hati semua makhluk. Burung, pohon, batu, bahkan waktu. Semuanya akan berbicara kepadanya dalam bahasa yang jujur. Suatu hari, datanglah seorang lelaki bijaksana bernama Empu Pandega. Ia menghabiskan waktu 1000 malam di tepi telaga itu. Ia tidak minum setetes pun, karena katanya air ini adalah ilmu. Dan ilmu yang mudah didapat adalah ilmu yang mudah disalahgunakan. Maka ia hanya duduk dan merenung selama 1000 malam itu. Ia menulis 1000 kitab di daun-daunan. Setiap kitab berisi satu cara untuk membedakan antara cahaya dan fata morgana.
Namun, kabar tentang telaga itu terdengar oleh iblis penasaran. Makhluk yang kembali mengacau. Ia mengirim pasukan siluman-siluman penyesat. Mereka yang suka mengubah bentuk, memalsukan petunjuk, dan membuat manusia berjalan melingkati tempat yang sama tanpa sadar. Pasukan itu datang ke Gunung Pangandaran. Bukan untuk minum air telaga, melainkan untuk mengadukkannya. Mereka memasuki gua-gua di bawah gunung. Lalu, dari dalam perut bumi, mereka menghembuskan nafas racun yang membuat kabut di sini tidak seperti kabut biasa. Kabut Pangandaran bisa memutar waktu, menukar masa lalu dengan masa depan, dan membuat manusia lupa siapa dirinya. La haula wala quwata illa billah. Empu Pandega menyadari hal ini. Maka, di malam terakhir, ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa. 7 malam ia berdoa tanpa henti. Pada malam ke-7, turunlah cahaya dari langit yang tidak bisa dilihat mata biasa. Namun bisa dirasakan oleh setiap sel yang bersih hatinya. Cahaya itu menyelimuti telaga dan mengangkatnya ke tempat yang tak terjangkau oleh siluman. Telaga rasa kini tidak ada di dunia fisik lagi, tapi jejaknya, wanginya, kerinduan akan kejernihan tetap tersimpan di tanah, di angin, dan di setiap tetes embun pagi di gunung ini. Semenjak itu, para siluman penyesat tidak mau pergi. Mereka ingin terus mengelabui setiap manusia yang naik ke sini, dengan harapan dapat menemukan kembali telaga itu melalui tipu daya. Mereka pikir, jika mereka bisa membuat manusia yang suci sekalipun tersesat, maka telaga itu akan menampakkan diri lagi sebagai hadiah bagi yang berhasil lolos dari ujian. Tapi itu palsu, sebab telaga yang asli telah naik ke dalam alam yang lebih tinggi. Yang tersisa di sini hanyalah ladang ujian. Dan di ladang ujian inilah saat ini ada seorang manusia lain yang sedang tersesat. Ia datang bersama rombongan pencari harta karun, namun mereka telah dipisahkan oleh kabut. Yang tersisa hanyalah ia seorang diri, berjalan melingkari lembah udara sambil terus mendengar suara ibunya memanggil-manggil. Padahal ibunya sudah meninggal 10 tahun lalu. Itu ulah siluman. Aku dan teman-teman kurcaci ingin menolongnya, tapi kekuatan kami hanya cukup untuk menjaga agar ia tidak mati, kelaparan, atau jatuh ke jurang. Membawanya keluar dari lingkaran tipu daya, itu di luar kemampuan kami. Kami butuh hati manusia yang sadar, butuh mata yang bisa melihat, seperti matamu. La haula wala quwata illa billah. Namun Tuhan, di mana ia sekarang? Bawalah saya ke tempatnya. Apakah Tuhan bersedia? Kau tidak takut. Siluman-siluman itu akan mencoba mempengaruhimu. Mereka akan membisikkan masa lalumu yang paling menyakitkan. Mereka akan menawarkan masa depan yang mustahil. Mereka akan membuatmu takut. Apakah kau benar-benar nyata? Allahu Akbar. Wahai Tuhan Kurcaci, justru karena itulah isyarah membawa saya ke sini. Saya sendiri dulu pernah tersesat, bukan di gunung tetapi di dalam pikiran saya sendiri. Saya tahu bagaimana rasanya mendengar suara-suara yang bukan milik saya. Tapi saya juga tahu satu hal, selama kita masih bisa membedakan mana yang menyesatkan dan mana yang hanya membuat kita berputar-putar, selama itu pula kita belum benar-benar kalah. Bawalah aku ke lembah yang ada manusianya. Tuhan Kurcaci. Ikuti langkahku. Jangan mengikuti bayanganmu. Dan ingatlah, manusia bernama Bobo. Di gunung ini tanah bicara, angin menyimpan ingatan, dan setiap kiri-kiri bisa jadi mata siluman. Tapi kau membawa sesuatu yang tidak mereka miliki. Kau membawa niat yang tulus tanpa peta.
tanpa keinginan memiliki. Itulah bekal yang paling langka. Lihat, dia ada di sana. Tapi hati-hati, di antara kita dan dia ada sungai kecil yang airnya mengalir ke hulu, bukan ke hilir. Itu sungai penanda bahwa waktu di sana sudah kacau. Kau akan merasakan bahwa hanya 5 menit, padahal di dunia bawah sudah 5 hari. Jangan panik, pegang erat keyakinanmu. Aku hanya bisa menemanimu sampai tepi sungai ini. Selebihnya, kau berjalan sendiri. Oke, baiklah Tuan Kurcaci. Sebelum aku pergi, bolehkah aku tahu namamu, wahai Tuan? Aku tidak punya nama yang bisa kau sebut dengan lidah manusia. Tapi kura-kura tua di kali selatan memanggilku. Daun yang tidak pernah kupul. Panggil saja apa yang kau suka. Baiklah Tuan Kurcaci, aku akan panggil namamu Legundi, jika diperbolehkan. Yang penting ingatlah, kau tidak sendirian meskipun terasa sepi. Sekarang pergilah, manusia pembawa isyarat. Semoga langkahmu menjejak tanah yang benar. Baik Tuan, aku akan mengikutimu. La haula wala quwata illa billah. Cepat banget perginya, Lur. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi nggih. Saya mau mengikuti jejaknya, Lur. Allah. Ini juga pengalaman pertama saya. Saya merasakan ada makhluk dan melihat ada makhluk semacam ini nggih. Allahu Akbar. Oke teman-teman, setelah saya mengikuti energinya Tuan Kurcaci yang saya beri nama Legundi. Kenapa saya kasih nama Legundi? Legundi itu adalah jenis pohon, teman-teman. Teman-teman bisa searching ya, Legundi itu jenis pohon bonsai. Ini pohon apa, Lur? Kok seperti dibatasi. Saya merasakan dari tadi itu ada makhluk yang memang mengikuti saya, teman-teman. Aneh. Allahu Akbar. Kalau dibilang merinding, saya sedikit merinding, Lur. Tapi tidak apa-apa, Lur. Nih. Assalamualaikum. Tampakkan wujudmu, wahai makhluk. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Siapa engkau, wahai makhluk Allah? Ada apa engkau datang menemuiku? Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Saya datang ke sini dengan niat baik. Engkau jangan menyerang saya seperti itu. Karena saya tidak ingin menyakiti makhluk. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa ni'man nasir. Saya bertanya baik-baik, siapa engkau? Kuat banget, teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Jangan salahkan saya jika saya menyakitimu. Bismillahirrahmanirrahim. Padamlah engkau. Tunduk kau.
Saya ingin bertanya baik-baik denganmu, wahai makhluk. Saya tidak ingin menyakitimu. Siapa namamu? Saya hanya seorang musafir. Saya tidak ingin dalam perjalanan saya menyakiti makhluk-makhluk sepertimu. Namun, jika saya menyakitimu, saya meminta maaf. Siapa namamu? Baiklah, jika engkau tidak mau memberitahu namamu. Namun perlu kau ingat, jangan pernah engkau melakukan hal semacam ini lagi. Perbuatanmu ini perbuatan yang salah. Jika engkau tidak menginginkan ada manusia datang ke tempat ini, bicarakan baik-baik. Berikan alasannya. Kenapa engkau tidak mau ada manusia datang ke sini? Jangan malah engkau menantang-nantang seperti itu. Engkau menyerang membabi buta. Jika sudah seperti ini, yang rugi siapa? Yang rugi engkau, bukan? Kau merasakan kesakitan sendiri. Di atas langit masih ada langit. Jadi jangan pernah sombong. Karena kesombongan adalah pintu gerbang kehancuran. Kau paham? Baiklah. Pergilah engkau. La haula wala quwwata illa billah. Saya mendengar ada suara-suara seperti musik-musik namun jauh. Oke, nanti saya sambung lagi nih, Lur. Teman-teman, saya nyalakan kamera nih. Posisinya gerimis, Lur. Kalau ada ilah billah. Saya merasakan jalannya ke sini. Allahu Akbar. Saya nggak takut apa-apa dengan ini, cuma takut ular. Astagfirullah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah wa ni'mal nasir. Pokoknya besar-besar banget, Lur. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Wah. Keluarlah engkau, wahai makhluk. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Siapa kalian? Kenapa kalian seperti sangat haus darah sekali? Allah Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwwata illa billahil azim. Saya tidak takut dengan kalian, wahai makhluk. Kedatangan kami ke sini ataupun saya sendiri ke sini, saya tidak ingin menyakiti makhluk siapapun, apalagi saya berbuat kerusakan di tempat ini. Nggak bisa. Kau mau memakan saya? Nah, bukankah makanan kalian adalah tulang belulang hewan? Nah, siapa yang mengajari kalian makan manusia? Hah?
Siapa yang mengajari kalian? Baiklah, jika engkau ingin bertarung dengan saya, baiklah. Namun jangan salahkan saya jika saya menyakiti kalian. La haula wala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tunduk kau. Allahu Akbar. Matanya menyala teman. Wahai makhluk-makhluk Allah, kenapa kalian begitu bengis? Nah, kenapa kalian begitu bengis? Apa yang membuat kalian seperti ini? Tidak semua apa yang kalian inginkan harus kalian dapatkan. Tidak semua yang menjadi aturan kalian itu adalah baik. Kalian melakukan hal seperti ini saja, ini adalah perbuatan yang tidak baik. Kalian paham? Paham tidak? Berhentilah kalian melakukan perbuatan seperti ini. Saya masih memiliki hati nurani, karena bukan hak saya menghakimi kalian. Namun, jika kalian terlampau jauh dalam bersikap menyerang saya seperti tadi, jangan salahkan saya jika saya juga bisa menyakiti kalian. Kalian paham? Saya mau pergi melewati jalan ini. Jangan ganggu kami. Pergilah kalian. Ternyata makhluk-makhluk di sini masih sangat buas, teman-teman. Gerimis makin besar. Allah Akbar. Lebih baik saya langsung ini aja, teman-teman. Apa namanya? Tolong aja manusia yang ada di sini, nggak tahu siapa namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qatam Sulaiman, ya Nahrul Hayat, ya Nahrul Khidir, ya Godo Sukma, ya Al-Kamal Al-Mujam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ar-Rajin, Arjajin, Hayujin, Hailajin, Hailujin, Jajin, Ajin, ya masyaallah, ya husnul ya masyaallah, wa ahlaqakum bitawakun wa najal birizki wa tashhir liqalqi bihaqqil kalimatil muqaddasatil asriyah wa syatil abadiyah wa bihaqqi maqsamtu bihi alaikum wa innahu laqasamun wa talamun nadun taqadu sawatu tafatuna min huwa tanshaqul ardu jibalu hadan sanatum satun wa ta'ala masya ayumin. Ya Allah, jika ini menjadi kehendak-Mu, selamatkanlah manusia yang tersesat dari godaan dan jin dan iblis yang disesatkan oleh iblis kafir yang mensun. Mas, tenang mas. Tenang mas. Saya manusia mas. Mas. Siapa mas? Saya Probo mas. Sini duduk dulu mas. Sini mas. Sini mas. Saya manusia mas. Sini. Manusia bukan setan, bukan. Sini. Sini mas. Manusia? Iya sini. Saya manusia mas. Sini duduk mas. Allahu Akbar. Duduk mas, duduk. Tenang. Istighfar.
Allahu Akbar. Tenang mas, tenang, tarik nafas. Mas siapa? Tenang mas, tenang. Sebentar mas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Istighfar mas, istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Istighfar, istighfar mas. Allahu Akbar. Saya nggak bawa minum mas, lupa. Rokok mau mas, buat tenang dulu mas. Nanti lah mas, kamu mas. Allah Akbar. Saya Probo mas, dengan siapa? Saya Rizal mas. Rizal. Iya. Masnya Mas Probo. Iya, Orang mana mas? saya orang Projati. Wah, Rajati. Saya Lumbir mas. Jangan lumbir. Iya. Saya tanya mas, jenengan bisa di hutan ini di Pangandaran gimana ceritanya mas? Pangandaran. Iya, Ini Pangandaran mas. ini Pangandaran. Saya kemarin niatnya mau camping sama teman-teman. Di mana, di Gunung Selaka? Iya, niatnya mari ke Gunung Selaka. Lah terus gimana lagi mas? Kemarin saya kan tadi mau piknik niatnya ke desa Gunung Selaka. Mas. Makasih ya mas. Iya. Ya terus Selaka sama teman-teman apa gimana? Iya, Sendiri? bareng-bareng orang Terus? 7. Tadinya bareng-bareng terus sama teman-teman. Terus? Tapi saya nggak tahu tiba-tiba Terpencar? apa iya gimana? terpencar. Saya ketinggalan temen, terus saya susul. Terus? Ada 7 orang lah, 7 sama saya. Terus saya susul, terus kirain jalannya bener. Iya. Terus saya juga bingung ini mas. Ini di Purwojati mas. Di Pangandaran masih di Pangandaran. Di Pangandaran. Kok di Pangandaran mas? Kok jauh Bentar, banget mas? sebelum jenengan ini sampai ke sini, jenengan melihat apa mas? Saya melihat sosok ibu mas. Ibu jenengan. Iya, saya kan tersesat. Terus? Susul teman tersesat. Terus saya melihat ibu saya itu mengajak saya itu loh. Allah. Sampai saya ke sini. Terus saya hilang kesadaran itu mas. Nggak sadar lagi. Nggak ingat sama sekali mas itu. Enggak mas. Ingatnya Saya cuma ini. ingatnya iya. Saya melihat ibu saya melambai ke saya mas. Terus saya ikutin. Terus Jenengan sampai- nggak curiga itu makhluk jin atau apa gitu? Enggak sih mas. Oh. Soalnya aku juga bingung sendiri sih. Lah ini masnya kok bawa kamera? Masnya Iya, Mas. YouTuber apa? Enggak juga mas. Ya saya suka bikin video ini. Inilah saya lagi explore di sini. Oh iya iya. Channelnya apa mas? Running misteri mas. Running Mystery. Iya. Oh. Makasih banget ya mas ya. Iya iya. Ini udah ketemu sama saya yakin mas? Iya. Nanti jenengan kalau mau pulang nanti tak anterin saya mas. Iya mas. Jadi sih nggak begitu jauh sih. Paling perjalanan sekitar 30 menit lah ke desa. Begini mas. Iya. Ini nanti kalau saya tanyakan di YouTube boleh? Boleh. Gimana mas? Iya. Apa namanya? Teman-teman jenengan juga jenengan belum tahu nih keberadaan gimana nih. Belum tahu, belum ada kabar mas. Jenengan juga nggak tahu kan? Dari sore saya habis maghrib lah. Habis maghrib. Udah blank. Ya udah blank saya, udah kepisah sama teman-teman. Jenengan kesini hari apa? Hari kalau nggak salah Selasa apa ya? Kayaknya mas. Oh sekarang aja sekarang aja hari Kamis. Masa mas? Iya. Berarti jenengan ini nggak sadar berapa hari ini, 2 hari mau berapa ini? 2 hari mas. Iya. Kamis? Iya. Jenengan nggak ngerasa lapar mas? Enggak sih mas, udah terlalu. Akbar. Udah 2 hari mas berarti 2 mas. hari. Kalau saya aslinya Purwojati mas, tahu Purwojati?
pernah dengar ya, tahu ya Purwojati, Kecamatan Purwojati. Iya. Saya tahu, iya. Saya di situ. Enggak, aslinya Wangon, Kelapa Gading. Cuma istri saya Purwojati. Oh iya mas. Ini lumbirnya mana? Lumbirnya nggak jauh sih. Itu arah ke barat, ya nggak jauh lah, nggak jauh-jauh banget. Parung Kamal, Pak? Iya, Parung Kamal. Jangan kok tahu. Ya kan teman-teman saya banyak. Oh iya. Allahu Akbar. Ya gini mas, ini kan memang di hutan. Nanti jangan sama saya ke tenda saya aja, istirahat di sana. Jangan mau cerita-cerita, cerita di sana aja mas. Iya mas. Sebelumnya makasih banget ya mas ya. Iya. Udah nemuin saya. Dan ini Mas. udah bawa tas, nggak bawa apa kata camping? Dibawa teman, tadinya dibawa teman, terus saya ketinggalan, terus akhirnya sampai sini nih mas. Allahu Akbar. Oke. Bawa handphone nggak? Gak bawa mas. Nggak bawa. Gak bawa. Tapi hafal nomor teman-temannya, ada yang hafal nggak? Ada sih mas, satu mas. Ada yang Iya, hafal? Iya. Nanti pakai handphone saya. Pakai handphone saya, nanti sebagai temannya dihubungin seperti apa ya? Iya mas, siap mas. Ada mas. Kan siapa tahu mereka juga nyariin panjenengan itu kan. Pasti nyariin mas. Apalagi udah 2 hari. Allah Akbar. Ya udah teman-teman, nanti kita langsung gas ke tenda dulu nih.